Ada masih bersama kami di 3 Hour Show. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, pemirsa. Masih berbicara mengenai perahu pustaka yang digagas oleh Bang Ridwan dan Bang Nirwan untuk mendukung acara MUF. Bukan hanya itu, tapi akan berlanjut ke pulau-pulau lain ya. Betul, ini sebenarnya target untuk pencapaian yang ingin didapatkan dari Bang Nirwan sendiri seperti Bang Ridwan maksud saya, bahwa ini sudah meninggalkan pekerjaannya untuk betul-betul berfokus pada perpustakaan, perahu pustaka ini. Sebenarnya apa ya yang ditargetkan dari Mas Ridwan sendiri untuk kegiatan ini? Ya itu tadi kita menyebarkan semangat literasi. Nah kalau ada yang tanya kok tinggalkan pekerjaan ya, selama ini kan banyak nelayan kecil ya, masa mereka bisa hidup dengan laut, saya tidak, itu kira-kira. Jadi mengapa saya berani memutuskan, tapi memang juga saya punya pengalaman mempelajari kemaritiman, jadi tahu oh begini. Jadi ya saya berani mengambil keputusan itu. Berarti sudah ada basic ya untuk kemaritiman sendiri. Nah kalau untuk tim yang dibawanya itu seperti apa nanti Jadi, untuk manajemen di saya bawa teman dua yang memang betul-betul pelaut, jadi punya asisten. Bagaimanapun saya pribadi kan untuk jam terbang di laut sangat kecil. Ya, jadi tetap kita untuk bantu navigasi tradisionalnya itu ya nelayan tradisional. Untuk teknologiannya kan di perahu pustaka ini meskipun perahu tradisional ada kita bawa fish finder, terus pendeteksi kedalaman, GPS juga, peta laut. Jadi kemarin kita coba praktek waktu berlayar ke sini ya, penggabungan antara tradisional sama modern itu kita gabungkan. Wah, itu luar biasa. Kalau lihat namanya kan perahu pustaka Patingaloang. Kata Patingaloang sesuai dengan MUF atau ada sebab lain? Ya memang sesuai, tapi ada hubungan erat memang. Tapi ini kan kalau kita lihat setback sejarah ke belakang itu antara kerajaan Balanipa Mandar dengan kerajaan Gua Talu itu kan ada hubungan kekerabatan. Jadi ada salah satu karaeng Goa atau di Pasiri Kalona itu ibunya itu namanya Irerasi, itu orang Mandar. Nah karaeng Goa inilah yang memindahkan orientasi kerajaan Goa dari pertanian ke kemaritiman. Nah kebetulan juga kan Patingaloang ini dia menyukai ilmu pengetahuan, mengetahui banyak bahasa asing. Nah sama semangatnya ini dengan perahu ini. Jadi MUF kan ya bisa ada inspirasi di situ, tapi ya memang cocok. MUF plus ada kedekatan emosional juga dengan Kareng Patingaloang. Akhirnya namanya sama seperti gitu. itu. Nah, Patingaloang 1. Nah, Bang Ridwan, kalau koleksi bukunya sendiri, buku-buku apa saja nanti yang akan diisikan di perahu pustaka ini? Jadi target yang paling itu kita harapkan buku anak-anak, misalnya komik apa semua kan, sama buku-buku ya budaya, khususnya budaya-budaya lokal, dan buku panduan, misalnya perikanan, pertanian. Kalau buku-buku berat ya mungkin kami terima, tapi ya kalau bisa buku yang itu tadi. Kalau buku berat kan bacaan berat, ya kalau di pulau-pulau kecil kan karena target utamanya ini anak-anak sama remaja. Remaja di pulau-pulau. Berapa pulau yang akan kira-kira untuk apakah targetnya setahun atau karena kan ada Patingaloang 2 lagi nih. Itu seperti apa sebenarnya, Bang? Sulawesi Barat saja itu dia punya 33 pulau. Belum ini Selat Makassar, Supermonde itu puluhan, ratusan. Jadi keliling Sulawesi, Pulau Sulawesi saja itu bisa ribuan pulau. Berapa lama targetnya nantinya? Kalau yang ekspedisi nanti ini ekspedisi Lapian itu ya 2 bulan. Satu pulau sudah ditarget berapa lama di sana? Ya bisa 1 hari 2 hari, tergantung di sana. Yang jelas kita tidak terlalu juga. Nah untuk sepanjang tahun tidak berlayar jauh karena kan ada saat musim tertentu itu cuaca buruk. Jadi mungkin ya kita base di darat apa semua untuk yang atau sungai-sungai. Jadi untuk menghitung berapa pulau dalam satu tahun agak susah juga karena tidak ya pelayaran juga kan tidak tahu kondisi Yang jelas yang penting kita jalan. Jalan di Sulawesi dulu ya, Sulawesi atau Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi berkeliling begitu. Nah, kalau untuk ini kan juga salah satu rangkaian dari MUF. Untuk persiapan launchingnya sendiri ini seperti apa yang telah disiapkan dari pihak Mas Ridwan sendiri? Jadi untuk persiapan khusus tuh tidak ada ya. Yang penting ini perahu jadi dulu. Untuk nanti perkenalan fisiknya itu nanti pas malam penutupan itu. Malam penutupan akan perkenalan fisik. Kemudian apakah ada langsung di sana penyerahan simbolis untuk buku atau gimana dari pihak MUF? Nanti ini panitianya. Waktu diskusi kan kemarin diskusi di Unhas, saya mengenalkan ini perahu ini. Diskusinya gimana? Tanggapan dari masyarakat? Iya, antusias sekali di teman-teman mahasiswa itu, malah Pak Iwan
Pak Iwan itu ya langsung sumbang di situ. Oh. Sekian dolar ini untuk pembelianunya, transportasinya. Terus juga diminta kalau ada programnya ya buat proposal apa. Kalau yang teman-teman di Jakarta itu sudah mulai kumpul juga. Apalagi paling bagai ini masyarakat dari Mandar nampaknya ya, yang perahunya digunakan jenis bago ini. Nah, sebagai penggagas perahu pustaka yang bisa dikatakan bahwa ini baru pertama kalinya yang ada di Sulawesi, apalagi di Indonesia sendiri, ini seperti apa perasaan Bang Ridwan sendiri bersama teman-teman setelah berjuang? Mungkin ini sedih melihat dunia pendidikan atau gimana nih? Iya, sedihnya itu waktu kita datang ke pulau-pulau kan ini waktu ekspedisi saya terakhir ini ke Pulau Balak-Balakan kurang lebih 2 bulan lalu. Jadi itu anak-anak SD itu sekolahnya bisa 1 minggu 2 minggu, liburnya beberapa bulan. Wah. Jadi kan guru-gurunya itu kan nggak tahan di pulau kecil kan. Jadi kasihan kan anak kecil itu main-main saja pada jam sekolahnya. Nah meskipun cuma 1 perahu ya paling tidak kita sudah punya usaha di situ. Dan mudah-mudahan ya gerakan ini bisa memberi inspirasi untuk teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan sebelum perahu pustaka ini kan sekedar informasi ada kuda pustaka. Itu penggagasnya juga Kak Nirwan. Itu di Gunung Selamet, Jawa Tengah. Nah hampir bersamaan dengan perahu pustaka ini kita juga luncurkan bendi pustaka di Mandar juga. Bendi pustaka juga? Pustaka itu kuda ya? Kuda. Jadi kita beli bendi bekas kan sudah mulai ditinggalkan juga bendi. Benar. Kita beli bendi. Sudah beralih ke bentor. Iya, ojek. Ojek Jadi juga. di bendi itu pasangi kiri kanannya itu gantung kantong kain, diisi buku anak-anak. Jadi diisi buku di situ? beberapa kampung kita datangi. Dikelilingi juga lah di situ ya. Iya, kita datangi kampung-kampung, anak-anak ke situ digilir kampung ini, kampung ini. Tapi kalau bicara mengenai teknisnya Bang Ridwan, ketika membawakan buku terhadap ke pulau-pulau tersebut, apakah dipinjamkan atau nantinya akan ada yang dijual belikan? Karena kan kabarnya cuma 1 hari 2 hari, jangan sampai ada yang baca sampai 3 hari, 4 hari. Yang jelas kalau untuk dijual enggak ada. Jadi dipinjamkan? Dipinjamkan yang koleksi 1-2 kan, tapi kalau yang misalnya ada yang koleksi, misalnya penyumbang langsung sumbang banyak judul yang sama, maksudnya banyak buku tapi judulnya sama, itu bisa kita kasih. Bisa dibagi. Misalnya ada sekolah, ada perpustakaannya, kita sumbang di situ. Nah, seperti apa nanti kegiatannya Bang ketika sampai di pulau? Apakah ada kegiatan khusus apalagi untuk mengajar mungkin anak-anak pulau atau hanya sekedar menyediakan sarana saja? Ya kalau misalnya pulau kan biasa ada dermaganya kan. Ya. Pengalaman saya kalau kita datang itu langsung banyak datang anak-anak. Kan penasaran. Jadi langsung diajak iya, gitu ya? lihat penasaran kan lihat yang hal-hal yang baru kan. Nah ya itu kita datang. Pasti kalau lihat buku ya silakan baca apa kan, saya tidak robek apa kan di situ. Jadi ya anak-anak pulau itu ya dia lebih kosmopolit, terbuka dibanding yang pedalaman. Pedalaman kan lihat orang asing ya agak kalau yang bertanya-tanya dulu iya, ya. kalau yang anak pulau itu langsung mendekat. mendekat. Itu modal anunya. Mengapa kita sangat optimis ini ya kalau datang ke situ langsung disambut. Apakah ada misi khusus mengajar misalnya di pulau juga? Ya bisa juga untuk kan teman-teman mengajarkan ini bercerita, berdongeng. Kan kita lihat kondisinya. Kalau memungkinkan untuk ada listrik atau kita bisa putar film-film dokumenter di situ. Baik, Bang Ridwan, pembuatan kapal dengan anggaran 20 sampai 30 juta, kabarnya tidak ada bantuan dari pemerintah. Iya, tidak ada. Jadi ini murni pribadi teman-teman. Kenapa? Tidak ada jalan komunikasi atau dari pihak Bang Ridwan sama teman-teman yang tidak Ya ingin? kan kita tidak ke situ ya kan. Kalau pemerintah kan ya ada nilai-nilai. iya, kalau kita ada prosedur, proposal, itu pun langsung disetujukan, itu bisa jalan berbulan-bulan. Oh, panjang. Iya, apalagi kalau berbulan-bulan sudah jalan perahu kalau cara seperti ini. Bisa tertinggal ya Iya, perahunya kalau misalnya. Jadi ini menunggu. modal kepercayaan saja. Jadi bantu pendanaan buat, yaitu kasih buku. Dari siapa semua anggarannya kalau begitu? Kalau yang perahu pustaka masih pribadi Kak Nirwan Arsuka di situ. Oke. Saya pribadi dari teman-teman. Tapi kalau untuk biaya operasional menutupi nantinya. Jadi ada subsidi. Misalnya kan ada teman-teman atau lembaga yang mau penelitian pakai perahu ini, yaitu terus keuntungannya pakai untuk operasional. Oke. Nah, kan biasa juga ada teman-teman itu hobi mancing, Ya. mancing mania atau apa kan, ya disewa per hari berapa di situ, jadi di situ anunya nanti subsidinya. Oke, Bang Ridwan mohon maaf, sudah meninggalkan pers, kemudian masuk melahirkan kapal ini. Nanti untuk menghidupi keluarga bersama diri sendiri seperti apa? Kalau meninggalkan dunia jurnalis tidak, saya tinggalkan sebagai pegawai. Jadi kan jurnalis itu kan Tetap freelance iya, ya? freelance. Jadi biasa saya fotografer juga sama fixer kalau ada teman-teman stasiun TV luar yang ke Mandar itu saya biasa bantu. Nah
kata jurnalis sendiri kan itu berasal dari kata jurni, jurnal. Nah yang pertama melakukan tradisi jurnal atau pencatatan itu sebenarnya adalah pelaut. Karena kalau kita pelaut itu kan dicatat jam sekian berangkat, ini terjadi jam sekian. Jadi sebenarnya saya melakukan juga hal-hal seperti itu, cuma kan berbeda. Tapi untuk dunia jurnalis saya tetap menulis. Untuk ya yang saya lakukan adalah meninggalkan. Tapi misinya Sebagai sama, staff. tetap Sama, untuk sosial iya, ini ya, untuk kepentingan banyak orang. Nah, untuk memasuki dunia sosial, kepentingan banyak orang, apakah Bang Ridwan sendiri sudah siap untuk hal-hal yang nantinya juga akan mungkin tidak pernah ada di bayangan Bang Ridwan sendiri, bahwa bekerja di sosial sebenarnya dan harus meninggalkan pekerjaan di jurnalis itu seperti apa itu? Iya siap, karena ini kan bukan hal yang tiba-tiba, ini sudah lama saya lakukan. Jadi bagi saya itu tidak terlalu berpengaruh. Oke, nah terakhir Bang Ridwan, kalau harapannya sendiri adanya perahu pustaka ini seperti apa? Ya itu kita menyebarkan semangat literasi ini, khususnya ke kawasan terpencil. Ya ini kan baru satu perahu, itu tidak mungkin untuk mencakup semua. Sedikit lagi Bang Ridwan, yang ingin menyumbangkan bukunya sampai kapan ditutup? Sebenarnya tidak ada masa Nggak ada sama tutupnya. sekali. Jadi, Harus menghubungi siapa? iya Bang? di Facebook ada fanspage-nya Perahu Pustaka, terus ada juga sudah ada websitenya. Nanti kita beberapa pekan terakhir ini kita akan update lokasi untuk pengiriman buku apa. Kalau mau di Makassar nanti kita jemput, itu bisa. Oke, jadi semua pemirsa ataupun warga yang ingin berpartisipasi di perpustakaan Perahu Pustaka yang digagas oleh Bang Ridwan dan kawan-kawan mungkin bisa berpartisipasi untuk dalam waktu dekat ini bisa menyumbangkan bukunya di MWF ya. MWF karena dibutuhkan 5.000 buku, namun sampai saat ini masih 150 buku dan akan disebarkan dan akan mendatangi pulau-pulau yang ada di Provinsi Sulawesi sendiri. Iya, mudah-mudahan kalau orang Makassar, tentunya orang Makassar sepertinya orang-orang dermawan ya. Betul. Ada 1,8 juta penduduk. Satu orang satu saja Betul. sudah tertutupi semua itu. Baik, Bahkan terima kasih lebih. banyak Bang Ridwan Terima atas kasih banyak. inspirasi pagi yang diberi di 3 Hour Show kali ini. Semoga misi sosialnya bisa tercapai dan masyarakat pulau kita, adik-adik pulau kita bisa merasakan juga fungsi dari perahu pustaka yang digagas oleh Bang Ridwan dan kawan-kawan. Benar. Baiklah pemirsa, kita kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami Di 3 Hour Show. Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan